Di bagian yang kedua dari kuliah tentang port economics dan logistik ini, kalau tadi di bagian pertama begitu ya, Anda sudah diperkenalkan begitu. Yang pertama tentang port importance begitu ya. Dimana yang kedua Anda belajar tentang port calls and networks begitu ya. Yang mana nanti akan kita lebih eksplorasi lagi di kuliah-kuliah yang selanjutnya. Nah, salah satu hal yang sangat penting yang saya ingin Anda untuk mengingat-ingat terus itu adalah satu fakta di mana kalau kita di logistik ya dan juga di teknik dan manajemen industri, paradigmanya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan perdagangannya tersebut ya. Karena tanpa perdagangannya ini maka tidak ada aktivitas logistiknya. Maka secara otomatis juga di sini tidak ada aktivitas yang mendasari di pelabuhannya tadi begitu, sehingga yang tadi banyak kita bahas bahwa ini akan menggerakkan ekonomi dan lain sebagainya tersebut secara otomatis tidak terjadi ya. Nah, di kuliah yang sebelumnya Anda sudah membahas mengenai kira-kira tuh review dari sistem logistik itu apa. Nah, kalau review dari sistem logistik tentu Anda tahu, logistik itu ada dasarnya adalah bagaimana kita bisa mengirimkan barang ke pelanggan. Ingat bahwa dalam logistik aktivitas tersebut selalu dimulai dari pelanggan, bukan dimulai dari produsen, begitu ya. Bahwa nanti ada pabrik di sini betul begitu. Ini kita sebut sebagai produsen, dan yang di tengah di sini yang memiliki inventory begitu ya, atau sales ya. Saya sebut sebagai intermediate begitu. Nah, itu dia mengirimkan dari produsen ke customer tersebut, di mana terjadi beberapa aliran barang. Beberapa jenis aliran begitu ya. Ada aliran barang, begitu, aliran informasi, aliran uang dan seterusnya. Nah, ini adalah kalau kita memiliki sebuah rantai pasok begitu ya, yang pada dasarnya itu adalah mirip dengan gambar yang di sini. Cuma ingat bahwa kalau rantai pasok di sini itu dia memiliki yang disebut raw material ya, dan raw material tersebut juga memiliki suppliernya sendiri, juga itu sangat-sangat dimungkinkan ya. Nah, kalau kita kembali ke sini, ini adalah posisi pelabuhan di sebuah supply chain. Nah, di sini kalau Anda lihat begitu ya, ini adalah dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lainnya yang sedang digambarkan ini. Di mana dari pelabuhan satu ke yang lainnya itu ada yang disebut sebagai shipping tadi ya, perusahaan pelayaran. Dan kalau kita merujuk ke slide yang tadi, tentu Anda masih ingat bahwa di sini ada dua jenis. Yang pertama tadi yang disebut sebagai tram, yang kedua adalah liner ya, liner yang terjadwal. Tram itu yang gampangnya seperti mobil rental atau seperti angkot ya. Nah, di sini dia tentu menerima dari berbagai macam ya. Ini kalau dalam istilah pelabuhan, bagian yang mengirimkan ini disebut sebagai shipper ya. Sementara yang menerima disebut sebagai consignee. Nah, di sini dia menerima dari shipper, dan daerah yang di sini ini kita memperkenalkan satu terminologi baru yang akan kita bahas pada saat membahas supply and demand. Itulah yang disebut sebagai hinterland. Ya. Hinterland itu adalah daerah asalnya. Contoh, kalau kita berbicara pelabuhan Tanjung Priuk, nah maka dalam hal ini hinterlandnya tentu saja adalah DKI Jakarta, Jabodetabek, bahkan Jawa Barat ya. Bahkan tidak hanya itu begitu. Kan dia menerima dari daerah-daerah yang lain. Dalam hal ini mungkin dia akan diendapkan dulu ke warehouse gitu, karena mungkin barangnya terlalu sedikit kalau dikirimkan berikutnya dengan truk segala macam, sehingga di sini ada fungsi konsolidasi. Baru kemudian dia dikirimkan di portnya ini begitu ya. Dan di sini dia ada bermacam-macam begitu ya. Dia juga membutuhkan bahan bakar begitu, dia membutuhkan maintenance, dia membutuhkan asuransi, labor begitu ya. Dikirimkan ke pelabuhan yang lain, ini pun sama. Ya. Nah, misalnya Anda mengirimkan raw material, maka mungkin begitu raw material tersebut setelah dikeluarkan dari warehouse di tujuan akan dipakai untuk proses pabrikasi begitu. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Misalnya Anda mendatangkan begitu ya, raw material atau bahan baku dari negara luar. Ya, itulah yang dipakai untuk proses-proses
fabrikasinya tersebut, ya, proses-proses fabrikasinya tersebut. Nah, di situ yang terjadi, ya. Kemudian dia akan diolah setelah masuk di proses fabrikasi, begitu ya. Kemudian dia akan akan dikirimkan ke intermediate, depot gitu. Nah, kemudian dikirimkan lagi di sini ke retailer, consumer dan seterusnya. Jadi kira-kira posisinya demikian. Ingat bahwa ada yang disebut sebagai hinterland, ya, yang menentukan demand dari pelabuhan Anda tersebut. Nah, ini begitu, ya. Kalau kita lihat ini di dalam pelabuhan, ya, di dalam operasi pelabuhan itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah hal yang disebut sebagai transportasi antar moda. Ya, apa artinya? Contoh begitu. Misalnya kalau saya begitu ya, di sini kalau Anda lihatnya hanya dari port ke port, ya, itu kelihatannya hanya kita berbicara aspek maritimnya saja, ya. Nah, tapi sebetulnya tidak demikian begitu ya. Sebelum masuk ke port tentu tadi kita sudah berbicara ada pengiriman menggunakan truk, ya. Setelahnya pun begitu, di sini Anda juga akan melakukan pengiriman menggunakan truk juga. Nah, kemudian ini tadi yang saya sampaikan, shipper begitu ya, pengirim ini konsa ini, ya. Nah, di situ tentu ada ada jenis operasi begitu ya, atau alternatif lain yang lebih kompleks lagi begitu. Misalnya dalam hal ini Anda mengirimkan dulu dari dari jalan begitu ya, atau truk begitu. Di sini ke port begitu, dari port ke port ini menggunakan transportasi maritim. Dari sini dimungkinkan begitu ya menggunakan kereta api begitu, atau mungkin menggunakan waterway. Kalau misalnya Anda di Pontianak gitu ya, itu kan di Kalimantan Barat atau di Kalimantan pada umumnya sungainya itu kan luas-luas begitu, ya. Atau bisa juga menggunakan udara. Nah, ini ditulis exceptional begitu. Kenapa? Ingat begitu ya, kita kalau di dalam eh, logistik begitu ya, mengirimkan secepat-cepatnya tentu sangat penting. Tetapi adalah dalam hal ini Anda juga harus ingat begitu bahwa kalau biayanya mahal tentu tidak favorable begitu ya. Sehingga ini disampaikan ini adalah kondisi yang sangat eksepsional. Nah, Anda bayangkan begitu ya. Di sini kalau misalnya saya posisi misalnya ada yang di sebelah bawah ini dan saya katakanlah mau mengirimkan apa begitu ya dari Bandung ke Amsterdam begitu, misalnya ini adalah Bandung ya, atau mungkin jangan Amsterdam tapi Rotterdam begitu ya. Amsterdam lah nggak apa-apa ya. Nah, Anda akan sangat repot begitu. Anda bayangkan, Anda harus booking truk, ya. Anda harus booking slot kapal. Anda harus booking kereta api mungkin. Anda mungkin harus booking kapal kecil yang melewati sungai di Eropa. Nah, sehingga dalam hal ini ada satu pihak yang perannya sangat penting di dalam industri logistik itu yang disebut sebagai freight forwarder. Nah, artinya apa? Ya, Anda tinggal kontak dia saja. Anda kontak dia begitu. Nah, kemudian eh apa tuh namanya? Di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini kemudian nanti dia yang akan melakukan prosesnya semuanya. Jadi kalau itu ya udah saya yang akan membukingkan truknya, saya akan membukingkan slot di kapal, saya akan menyewa peti kemas dan lain sebagainya. Nah, tentu dia mendapatkan jasa dari hal ini, ya, sehingga totalnya itu yang akan di-charge ke Anda, ya. Nah, di sini kalau Anda lihat, ini kita bisa membandingkan ya bahwa dari dua gambar yang akan saya presentasikan di slide 29 dan juga slide 30 itu, Anda akan terlihat bahwa semakin banyak kombinasinya tersebut itu maka akan mungkin terjadi reduksi begitu ya. Akan mungkin terjadi reduksi dalam biayanya itu. Ya, contoh kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah menggambarkan begitu ya. Ini menggambarkan kalau kita lihat di sini, misalnya Anda melakukannya satu persatu begitu ya. Anda melakukan satu persatu yang di atas misalnya menggunakan kapal dan juga menggunakan truk.
Nah, yang mana ini misalnya Anda menggunakan intermodal di mana tadi, ya. Artinya apa? Ya Anda bisa-bisa saja begitu. Kalau melakukannya sendiri-sendiri ya sudahlah. Saya yang apa tuh namanya? Saya yang kontak sendiri trackingnya. Saya yang kontak sendiri slot untuk kapalnya. Saya yang kontak sendiri keretanya dan segala macam. Nah, tapi menurut penelitian begitu ya, dan ini mungkin sepertinya juga terjadi di realita begitu ya. Itu biayanya akan menjadi lebih mahal begitu ya. Karena di sini kalau kita lihat semakin jauh jaraknya ya, semakin jauh jaraknya di sini biaya variabelnya tersebut akan semakin landai begitu ya, karena kan Anda sudah mendapatkan economy of scale-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat tadi begitu ya, di sini kalau misalnya Anda di sini hanya menggunakan dua moda begitu, Anda hanya menggunakan dua moda, di sini hanya menggunakan laut dan juga darat. Anda bandingkan misalnya Anda menggunakan laut, kemudian Anda menggunakan kereta api begitu ya. Anda menggunakan darat, nah itu biayanya semakin murah begitu ya. Nah, tentu saja di sini didasarkan pada sebuah asumsi yang penting begitu. Artinya apa? Ya tentu dalam hal ini memang modanya tersebut ada. Contoh, misalnya Anda mau mengirimkan dari mana ya misalnya dari Bogor begitu ke Jakarta menggunakan kereta api, apakah mungkin? Ya saya tidak tahu begitu. Mungkin kalau dari infrastrukturnya begitu, relnya tersedia tentu saja dari Bogor ke Jakarta. Nah, tapi apakah itu bisa masih bisa dialokasikan untuk kereta barang? Nah, tentu itu yang harus kita cek bersama-sama ya. Tapi kalau memang itu masih ada bisa dipakai begitu ya. Nah, itu secara teoretis begitu itu akan menghasilkan biaya yang lebih murah begitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini ini adalah TC, itu adalah biaya railway-nya begitu ya. TCR yang di sini adalah dari biaya railway-nya. Di sini kalau Anda lihat ini kemudian adalah biaya kontainernya, yang di sini adalah biaya truknya, adalah biaya itu dan seterusnya. Nah, terus lengkapnya Anda bisa membaca di buku-buku ini. Oke? Nah, ada kemudian satu konsep ya, satu konsep yang disebut sebagai dry ports, yang dalam bahasa Indonesia terjemahannya secara bebas itu kita sebut sebagai pelabuhan yang kering ya. Kenapa pelabuhannya itu kering? Mungkin Anda pernah mendengar yang disebut sebagai Cikarang Dry Port ya, atau CDP, yang kalau saya tidak salah ingat dioperasikan oleh PT Jababeka ya. Atau kalau di Bandung itu ada Gede Bage. Nah, itu adalah dry port. Artinya apa? Sekarang begitu ya. Kalau misalnya Anda mau mengirimkan dari Hong Kong. Nah, itu di sana Anda harus menentukan tujuannya. Tujuannya kan biasanya Tanjung Priok tuh tujuannya tuh biasanya langsung ke terminal begitu ya. Jadi kalau dalam hal ini misalnya Anda berbicara Koja begitu. Nah, itu Koja itu adalah tujuan akhir. Nah, sudah dikenal dalam dunia internasional bahwa CDP ini sudah tujuan begitu. Artinya apa dalam hal ini? Ya Anda langsung bisa ke sana. Ya, Anda langsung bisa ke sana. Dan apa dampaknya? Misalnya saya mengirimkan tadi dari Hong Kong, ya. Ini kan sebetulnya pasti dia kan mau nggak mau kan ke Tanjung Priok dulu kapalnya, ya. Kapalnya ke sini, baru kemudian ke CDP. Nah, tapi di sini Anda kalau melakukan proses custom clearance, kan kalau dari Hong Kong ke Indonesia berarti kan barang impor begitu ya. Nah, kalau Anda melakukan proses custom clearance-nya itu baru di Tanjung Priok, ya, sama saja begitu, tidak ada manfaatnya menurut saya dalam hal ini. Kan juga masih lama-lama saja. Sehingga proses custom clearance-nya akan diganti menjadi di CDP tersebut. Ya. Sehingga apa? Secara hukum begitu ya, meskipun barang Anda sudah sampai di Tanjung Priok, barang Anda itu belum sampai Indonesia. Karena nanti proses clearance-nya itu baru bisa dilakukan di CDP, dan ini merupakan satu hal begitu ya yang sangat membantu dalam hal ini. Karena kenapa begitu? Satu begitu ya, Anda tidak perlu menggunakan truk dari Cikarang ke Tanjung Priok, ya. Barangnya langsung ke Cikarang, yang mana Cikarang tersebut adalah kawasan industri. Tadi kalau kita berbicara Anda mengirimkan raw material begitu ya, tentu akan sangat membantu produksi Anda supaya lebih cepat. Nah, yang kedua juga custom clearance-nya bisa kita langsung lakukan di sini. Begitu pula kalau Anda mengirimkan ke proses yang sebaliknya. Nah,
Tapi tentu saja lagi-lagi begitu ya, ada persyaratan di mana infrastrukturnya itu juga mendukung begitu. Artinya apa? Artinya adalah kalau sekarang begitu ya, ya tidak semuanya itu langsung ke mulut Tanjung Prioknya tersebut, berhenti di Pasoso begitu ya. Dari Pasoso tetap pakai truk lagi ya, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Ya, nah kalau yang di Teluk Lamong begitu, yang di Surabaya itu sudah sampai ke mulutnya. Nah itu adalah kurang lebih konsep dari dry port itu seperti itu. Sehingga kalau kita lihat yang di atas ini adalah sebuah konsep yang mana dia itu tanpa dry ports gitu ya. Jadi misalnya dari origin Anda masuk ke sea transport begitu ya. Dari sini kemudian menggunakan inland transport dan lain sebagainya ke destination. Ya. Kalau yang di sini begitu, ini dari origin begitu ya, sea transport, port dan segala macam. Nah, ini ada dry portnya itu tadi yang di sini sehingga proses-proses administrasinya itu dapat dilakukan di situ. Nah, tadi kita sudah membahas begitu ya, kira-kira aspek logistik seperti apa, kalau yang terkait di maritim kurang lebih seperti apa. Nah, sehingga kita sudah bisa mulai mengira-ngira begitu ya. Kira-kira kalau secara formal ya, maritime logistik tersebut kita berbicara proses perencanaan implementasi ini menurut bukunya Song itu ya. Dan pergerakan barang dan jasa tersebut yang menggunakan ocean carriers ya, sedikit banyak begitu. Ya. Nah, kalau ini kita berbicara hanya membawa dan handlingnya saja. Ingat ya, kalau yang di review logistik yang dari Pak Senator itu konsepnya, ingat bahwa logistik itu adalah kita berbicara pergerakan perdagangannya. Ya. Nah, kalau yang di sini fokus poinnya Anda lihat begitu ya. Di sini kalau maritim transport begitu, dia cenderung berbicara ke fungsi-fungsi individu begitu ya, yang berbicara masalah transportasinya saja. Ya, nah kalau ini Anda bayangkan begitu. Yang di sini tadi harus saling bekerja sama begitu. Ya, karena kan sekarang begitu ya. Misalnya saya mau mengirimkan dari pelabuhan, nggak bisa kan kalau truknya itu tidak mau berdiri sendiri-sendiri gitu. Sementara kan saya juga biaya sandar di pelabuhan sangat mahal gitu. Sehingga tolong truknya kerjasama, ya, mengirimkan secepat mungkin ke saya begitu. Ya, sehingga dalam hal ini Anda tidak fokus hanya ke individual function, tapi di sini begitu ya, Anda juga fokus begitu bagaimana kemudian Anda bisa saling bekerja sama dengan yang lain begitu karena fungsi cooperation atau kerjasama itu menjadi sangat penting ya. Nah, apa di sini kemudian kalau dari sisi manajerial begitu ya. Nah, kalau di sini aktivitas yang terkait tersebut utamanya hanya terkait dengan masalah kontrak ya, pengiriman, kemudian bagaimana menggerakkan kargo, loading unloading dan seterusnya. Nah, kalau yang di sini bagaimana kemudian Anda bisa melakukan stripping ya atau pengosongan peti kemas tersebut, pengisian, kemudian penyimpanan, proses warehouse-nya, ada proses distribution center begitu ya, DC-nya tersebut, konsolidasi dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah fungsi-fungsi dari yang ada di bidang logistik tersebut begitu ya. Apa saja begitu fungsinya? Nah kalau kita lihat ini kan sebetulnya kita bisa membaginya tersebut ke dalam 3 elemen besar ya. Elemen yang pertama itu adalah shippingnya sendiri atau pelayarannya ya. Yang berikutnya adalah operasi terminalnya tersebut ya. Yang berikutnya adalah freight forwarding atau dalam hal ini adalah proses yang pelayanan jasa pengirimannya tadi. Ya, nah sehingga apa fungsi-fungsi yang terlibat di sini? Kalau kita berbicara masalah shipping, di sini kita berbicara masalah bagaimana Anda menggerakkan barangnya tersebut ya antar pelabuhan itu. Nah, kalau kita berbicara di port operatornya, bagaimana di sini kita proses penerimaan, loading unloading begitu ya. Stevedore itu adalah bongkar muat atau PBM kalau di terminologi pelabuhan begitu ya. Nah, di sini kalau tadi saya sampaikan freight forwardingnya tersebut, di sini Anda berbicara tentu ya, bagaimana Anda melakukan booking vessel ya. Bagaimana Anda menyiapkan dokumen. Ingat dokumen itu banyak sekali begitu ya. Contoh kalau misalnya Anda mau ekspor gitu, Anda harus membuat dokumen yang disebut sebagai pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan ekspor barang ya, dan macam-macam. Begitu pula kalau misalnya Anda mungkin mengirimkan barang-barang yang perlu mendapatkan clearance dari apa tuh namanya? Dari Kementerian Pertanian ya, Anda harus punya dokumen karantina dan segala macam, dokumen surveyor dan segala macam ya. Jadi itu adalah kurang lebih kalau kita lihat ini gampangnya, ini adalah kapalnya ya. Ini adalah pelabuhan atau portnya. Nah, ini adalah orangnya tadi.
calonya tadi, agennya yang mengkoneksikan ke siapapun. Kita sebut sebagai freight forwarding tadi. Nah, ada juga aktivitas-aktivitas pendukungnya ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya Anda akan memerlukan begitu ya beberapa dokumentasi yang terkait dengan perdagangan atau transportasi maritim begitu ya. Misalnya kalau kita lihat di sini, ini adalah bagaimana kalau kita lihat ini ada masalah tracking begitu ya, information transportasi intermodal begitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, kemudian bagaimana kemudian juga ini Anda ada fungsi juga kan, ada, ingat ya, kalau Anda nanti mungkin akan tahu begitu ya, nanti kalau di pelabuhan tersebut ini ada beberapa hal gitu. Misalnya ini pelabuhan lini 1 begitu ya. Nanti ada pelabuhan lini 2 gitu. Nah, ini di sana ada bermacam-macam begitu ya, yang bisa ditawarkan begitu ya. Ada gudangnya eksportir, ada gudangnya importir, dan segala macam. Nah, ini ada fungsi-fungsi, misalnya dalam hal ini adalah manajemen inventory begitu, packaging, warehousing, dan segala macam, itu juga bisa ditawarkan oleh freight forwarder. Nah, oke, begitu. Ini adalah satu bagan begitu ya, yang menggambarkan kira-kira tadi hubungannya antara logistik maritim begitu ya dengan aspek-aspek yang lain begitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini sangat terkait dengan banyak hal, dari mulai Anda melakukan proses peramalan permintaan ini begitu, yang mana menurut saya ini adalah kuncinya ya kalau di logistik, karena segala macam begitu ya, ukuran infrastruktur dan lain sebagainya tersebut akan ditentukan oleh hasil peramalan kita tersebut. Bagaimana Anda melakukan proses pengadaan raw material dan segala macam. Dan tadi 3 elemen yang sangat penting begitu kalau di dalam maritim logistik tadi, yang ada 3 ya. Yang pertama adalah shippingnya ya. Yang berikutnya adalah bagaimana port operatornya tadi ya. Yang berikutnya adalah bagaimana si freight forwardingnya itu ya. Itu satu elemen yang tidak dipisahkan. Oke. Nah, kemudian itu saling berkait segala macam sehingga barang Anda bisa diantarkan sampai ke konsaini atau pemilik barangnya tersebut ya. Nah, ini adalah proses yang saya ambil dari buku yang sama tentang maritime logistics begitu ya. Di sini kalau Anda lihat di sini lagi-lagi begitu ya, ini tuh sudah diklasifikasikan kalau menurut saya sangat konsisten begitu ya. Tadi kita punya begitu. Yang pertama adalah sebetulnya ini kan saya aktivitasnya tersebut ada karena ada trigger begitu ya, atau ada pemicu berupa shippernya itu ya. Shippernya yang mau mengirimkan barang. Nah, shippernya akan melakukan kontak begitu ya, akan melakukan kontak kepada freight forwarder begitu. Nah, tolong begitu lakukan saya macam-macam begitu. Yang pertama, tolong rencanakan begitu ya, baiknya itu lewat mana saja begitu. Misalnya tadi saya mau mengirimkan dari Bandung ke Rotterdam begitu ya. Apakah saya lewat barat begitu, lewat Afrika begitu, lewat terusan Suez begitu, atau saya lewat timur gitu, lewat terusan Panama. Terserah dia begitu. Yang penting saya bisa mendapatkan yang termurah dan yang tercepat saat ini ya. Nah, selanjutnya begitu ya, setelah dia merencanakan begitu pengirimannya, kemudian ada rutenya, dokumennya, dan dia tentu saja juga mengurus masalah custom clearance begitu ya. Nah, dia kemudian akan melakukan proses di sini pengirimannya tersebut begitu ya, dengan shipping linersnya tersebut. Di sini ada kargonya begitu ya. Di sini kemudian Anda bisa mengirimkan dan lain sebagainya ya. Nah, baru kemudian setelah sampai di pelabuhan masih belum selesai begitu. Ada proses apa? Loading, unloading. Nah, di sini tentu ada proses stiff door. Stiff door itu seperti yang saya bilang tadi adalah perusahaan bongkar muat, ya. Entah Anda membongkar muatnya dengan alat begitu ya, atau Anda membongkar muatnya dengan manual, yaitu terserah begitu. Yang penting dalam hal ini shippernya tahu beres begitu ya. Nah, di sini begitu ya. Ini adalah aktivitas primernya ya. Aktivitas primernya adalah tentu saja bagaimana barang Anda tersebut bisa terkirim ya. Bagaimana barang Anda bisa terkirim. Aktivitas-aktivitas tambahannya ya Anda harus melakukan ini secara efisien, yaitu apa?
inventorinya dijaga jangan terlalu banyak begitu ya, karena gimana inventory tersebut tidak lain kan adalah modal yang tertahan ya. Di sini Anda harus bisa melakukan proses tracking kontainernya tersebut dengan baik ya. Di sini kemudian Anda harus bisa melakukan proses penyimpanan ya. Berarti Anda harus menyewa juga begitu ya, warehouse space yang ada di pelabuhan atau sekitarnya dan seterusnya. Nah, otomatis di sini juga Anda juga harus bisa merencanakan sumber daya manusianya dengan baik begitu. Karena kenapa? Ya tidak mungkin begitu kalau misalnya katakanlah merencanakan saja susah begitu. Nah, di sini kemudian bagaimana? Nah, untuk ini kita ada satu hal yang disebut sebagai value begitu ya, yang di dalam fungsi maritim logistik ini, yang kalau dalam bahasa kita, karena kita pendekatan logistiknya itu adalah kuantitatif begitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai performansi ya, atau kriteria kinerja yang akan kita tentukan. Nah, apa saja begitu kriteria kinerjanya tersebut? Jadi di sini adalah nomor satu begitu ya. Kalau di dalam bisnis maka tentu saja Anda harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya tersebut. Ya. Nah, kebutuhan pelanggan tersebut di sini sebetulnya itu apa begitu? Ya, kebutuhan pelanggannya kan tadi kalau yang primary tentu saja adalah bagaimana barang saya tersebut bisa sampai begitu ya. Kemudian informasinya juga bisa saya track segala macam begitu ya. Nah, sehingga di sini begitu yang penting adalah ya, nomor satu, meskipun di sini ya, meskipun perusahaannya tersebut mengklaim begitu ya bahwa servis saya bagus, itu tidak valid begitu selama customernya sendiri bilang bahwa servis Anda belum bagus begitu. Nah, sehingga yang nomor satu begitu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebetulnya adalah definisinya adalah customer saya itu siapa? Pelanggan saya di dalam logistik, ya. Kalau misalnya freight forwardernya jelas begitu ya. Dalam hal ini tentu saja adalah shippernya tadi ya, yang akan mengirimkan barang. Ya, kalau sekarang begitu ya. Kalau misalnya kita berada dalam posisi shipping linersnya tadi, apakah customer saya semata hanya perusahaan trackingnya? Sepertinya tidak begitu ya. Karena trackingnya tersebut akan berinteraksi dengan berbagai macam orang, ya, akan berbagai macam orang. Sehingga dalam hal ini begitu ya, tentu yang perlu didefinisikan adalah customer Anda siapa, sehingga kemudian dia bisa kita definisikan begitu ya. Bisa kita definisikan apakah kebutuhannya tersebut sudah kita penuhi atau belum. Sehingga langkah yang penting dalam hal ini adalah perusahaan yang terlibat dalam bisnis logistik maritim ini harus mengidentifikasi begitu ya. Harus mengidentifikasi siapa pelanggan-pelanggan mereka dan apa yang mereka minta tersebut. Nah, di sini dapat kita tarik perkiraan begitu ya. Sebetulnya bahwa pelanggan yang dimaksud itu dalam logistik maritim tersebut sebetulnya itu kan adalah pengirim ya. Ingat ya, shippers ini bukan shipping. Shippers itu tadi kalau saya di sini mau mengirim begitu barang ini consignee gitu, penerima. Nah, kalau yang di tengah itu baru kita bicara shippingnya atau pelayarannya ya. Nah, tapi kalau shippersnya itu adalah pengirimnya itu. Nah, sehingga di sini kita bisa menarik perkiraan begitu ya, sebetulnya apa tuh namanya? Sebetulnya siapa saja shippersnya yang berkepentingan untuk mengirimkan tersebut, ya. Di sini adalah apa saja layanan freight forwarding yang perlu dia dapatkan dan seterusnya. Nah, permasalahannya adalah karena di dalam logistik itu seperti yang Anda lihat di gambar-gambar tadi, semuanya tersebut saling terkoneksi. Maka di sini itu pasti saling berpengaruh begitu ya, sehingga Anda tidak bisa melihat satu aspek saja. Shipping akan berinteraksi dengan truk. Maka dalam hal ini adalah bagaimana Anda bisa memastikan layanan truknya tersebut itu adalah sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, permasalahannya adalah truknya itu kan tidak bisa Anda kendalikan sepenuhnya karena kan bukan milik Anda, ya. Nah, makanya bagaimana kita kemudian melihat begitu ya perilakunya, saling bekerja sama dan segala macam, itu juga menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Nah, ada beberapa ukuran dan ini biasanya dipakai begitu ya
kriteria kinerjanya tersebut kalau Anda mendefinisikan operasi di dalam pelabuhan tersebut, ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan efisiensi, begitu ya. Efisiensi itu berarti dalam ini Anda melakukan dengan biaya yang murah, begitu ya. Maka itu terkait dengan biayanya, ya. Yang terkait dengan biayanya. Nah, di sini adalah biaya apa saja, begitu ya. Ada biaya logistiknya, begitu. Nah, kemudian terkait dengan produktivitas, return processing, begitu kalau misalnya Anda pengembalian, ya. Nah, ingat begitu. Ini juga terkait dengan modal, begitu. Jadi apa maksudnya cash to cash itu? Artinya kalau misalnya Anda berjualan, begitu ya. Kemudian berarti kan Anda perlu mengeluarkan cash di awal untuk membeli modal-modal kulaan, gitu ya, kalau kata orang Jawa. Nah, kemudian di sini, begitu ya, Anda membeli sesuatu, begitu, kemudian Anda jual kembali, bisa Anda olah terlebih dahulu. Yang jelas Anda mendapatkan margin, begitu ya, dari apa yang Anda proses jual belinya tersebut. Nah, kapan itu bisa Anda cashkan lagi? Ya. Nah, kalau misalnya ini terkait dengan logistik, maka kan akan sangat erat kaitannya dengan proses pengirimannya tersebut. Ya, jadi misalnya Anda berjualan sesuatu nih, Anda memesan dulu dari luar negeri. Jangankan Anda mendapatkan cash, Anda baru bisa open ordernya saja, begitu, kalau Anda sudah yakin bahwa ini tuh akan nyampe ke saya di tanggal sekian, begitu kira-kira. Sebelumnya ya tentu tidak bisa. Nah, bagaimana kemudian di sini adalah pemanfaatan asetnya tersebut dan seterusnya. Nah, ini agak makro, begitu ya ukurannya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah masuk ke detail, begitu, ada ukuran-ukuran yang lebih detail lagi. Misalnya bagaimana Anda menentukan kapasitas utilisasi yardnya itu seperti apa, ya, pergerakan inventorinya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini aset terus itu kurang lebih mirip, begitu. Nah, kemudian kalau dari sisi effectiveness, begitu. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah dari sisi reliabilitas, bagaimana kemudian kinerja penghantarannya tersebut bisa dijamin, gitu ya. Karena kalau di dalam logistik salah satu aspek yang terpenting itu adalah pemenuhan kepada pelanggan saya, begitu ya. Dan bagaimana di sini kita bisa melakukan fulfillment-nya tersebut, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, ini adalah response times-nya, ya, atau dalam hal ini adalah apa tuh namanya? Di sini bagaimana kemudian Anda bisa merespon dan segala macam, ini fleksibilitasnya. Nah, secara umum dari ukuran yang banyak ini kita bisa mengkategorikannya menjadi dua, begitu. Yang pertama adalah dari sisi lead time-nya dan juga cost-nya. Nah, tentu cost-nya itu nanti di sini bisa bermacam-macam, begitu ya. Kalau misalnya Anda melakukan sebuah feasibility study, tentu juga jangan lupa harus didefinisikan semua baik capex, begitu, maupun opex-nya. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa mendefinisikan fleksibilitasnya, responsiveness, dan reliabilitas tadi juga menjadi satu hal yang penting. Saya rasa saya cukupkan, begitu, untuk sesi yang kedua sekaligus materi di minggu yang kedua ini tentang port economics dan logistics, ya. Selamat belajar, menyimak, dan jangan lupa baca textbooknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.